Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah libur lumayan panjang ya teman-teman, ini tuh si Ralin mulai masuk lagi sekolah di hari Selasa. Jadi ini aku buatnya di hari Selasa. Nah, Ralin itu di hari sebelumnya ini dia itu libur dari hari Kamis. Kan hari Kamis itu tanggal merah kan ya. Jadi Pak suami juga libur. Nah, terus itu hari Jumat dianya diliburkan juga. Terus hari Sabtu sama Minggu emang libur ya untuk Ralin. Terus di hari Senin juga libur karena ada memperingati hari apa ya, lupa aku ya, hari anak nasional atau apa gitu. Lupa akunya. Terus guru-guru di sekolah Ralin itu lagi mengikuti apel gitu ya teman-teman, apel bendera gitu. Jadi makanya diliburkan. Jadi lumayan deh tuh untuk Ralin itu, lumayan libur panjang gitu ya, beberapa hari. Nah, ini kembali masuk lagi sekolah di hari Selasa. Jadi ya udah mulai lagi lah keriuhan di setiap paginya aku. Biasanya sih kalau misalnya cuman Pak suami aja yang kerja, nah aku itu nggak terlalu riuh banget sih ya teman-teman. Paling nyiapin bekal Pak suami tok doang gitu kan. Tapi kalau sudah Pak suami kerja, Ralin juga masuk sekolah seperti ini, pokoknya udah deh, yang pagi harinya itu pasti udah riuh banget karena mempersiapkan segala-galanya gitu ya teman-teman. Nah, pagi ini aku langsung aja buat bekal Pak suami dulu. Pokoknya bekal Pak suami seperti biasa aja, buat yang simple-simple aja. Dan ini mau kukus aja ya teman-teman supaya cepet sekalian gitu kan. Aku ada manasin sisaan nasi semalam, jadi aku kukus berbarengan dengan sayuran untuk bekal si Pak suami. Jadi ini aku kukus 2 butir telur, terus ada wortel sama timun, dan ada tahu putih. Ini aku kukus aja dalam satu wadah beserta sisaan nasi putih yang dari semalam. Nah, terus udah ditutup aja. Jadi nanti ada sayur tambahannya juga sih seperti kecambah, tapi nanti kecambahnya aku masukin setelah api kompornya dimatikan gitu ya teman-teman. Karena kan kalau kecambah itu sebentar aja udah mateng gitu ya, walaupun cuman hawa-hawa panas juga dianya bakalan udah mateng juga gitu kan untuk si kecambah. Nah, terus lanjut ini aku mau goreng sosis aja ya teman-teman untuk sarapannya Ralin di pagi ini. Terus ini singkat aja, sosisnya udah mateng karena aku gorengnya cuman 2 aja, aku potong-potong seperti ini. Aku itu belum sempat juga tuh ya buat pentol ayam ya teman-teman sampai hari ini. Terencanakan itu dari hari kemarin tapi belum terbuat ya, belum diolah gitu maksudnya. Bukan karena nggak sempat juga sih ya teman-teman, sebenarnya ada waktunya, tapi waktunya itu aku pakai dengan aktivitas lain, akhirnya ya nggak jadi buat pentolnya itu. Jadi waktu malam-malam aku itu ajak Pak suami untuk beli sosis gitu supaya pagi ini dia bisa sarapan pakai sosis aja lah dulu. Nah, terus lanjut sambil nunggu tadi itu untuk sayuran Pak suami tuh mateng gitu ya, aku rebus. Itu tadi aku ada rebus air panas untuk campuran mandinya Ralin seperti biasa ya teman-teman. Terus di sini ini aku mau menghaluskan bumbu pecel. Jadi bumbu pecelnya ini nanti untuk siraman sayuran yang bekal Pak suami tadi yang aku kukus. Jadi di sini bumbu pecelnya ini aku siram pakai air biasa aja karena dia lemah ya teman-teman, nggak keras. Jadi pakai air minum biasa juga udah bisa melunak gitu ya untuk bumbu pecelnya. Nah, di sini aku tinggal tambahin garam sama kecap manis sedikit. Setelah udah selesai untuk bumbunya, ini langsung aja aku masukin ke plastik seperti ini ya, plastik klip gini ya teman-teman. Jadi supaya nggak tercampur langsung dulu, karena kan nggak tahu tuh Pak suami makannya siang ataupun agak ke sore gitu kan, jadi lebih amannya dipisahin lah untuk bumbunya ini. Nah, ini untuk kompornya aku matiin. Setelah dimatiin baru aku ambil sejumput kecambah dan aku masukin ya teman-teman di atas sayuran wortel sama timun tadi.
Terus kembali aku tutup lagi untuk penutup pancinya. Jadi aku biarin aja dulu sebentar sampai si kecambahnya itu mateng dulu ya teman-teman, kena hawa-hawa panas yang masih dari si pengukusnya itu. Nah, di sini sambil nunggu ini aku mau susun-susun piring yang udah aku cuci dari malam ya teman-teman. Jadi ini tuh mau aku susun-susun aja dulu kerak piring sambil nunggu airnya yang aku rebus untuk ralin mandi, campuran mandinya juga mendidih gitu ya. Sambil nunggu ya udah di sini aku susun-susun aja dulu perpiringan dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk cucian piring ini belum aku kerjain sih ya teman-teman karena nggak sempat juga. Jadi makanya nanti setelah pulang dari antar ralin sekolah baru nanti aku kerjain untuk si piring-piring kotor yang ada numpuk tadi. Nah, ini karena kebetulan tuh ya ngeliat tadi habis naruh gelas di meja makan, ngeliat nih teko kaca ini tuh kalau kosong aku tuh selalu lupa ngisi ya teman-teman. Jadi karena tadi tuh keingat dan keliat juga, jadi ya udah di sini aku isi aja dulu karena biasanya sih kalau lagi makan gitu ya, kalau udah ada air di teko yang kaca itu yang tutup merah ya tinggal tuang aja, nggak perlu lagi balik badan gitu ya untuk ngambil ke belakang. Tapi sih sebenarnya nggak juga terlalu jauh juga sih ya teman-teman ya, tapi setidaknya mempermudah lah ya kalau pas lagi makan tinggal ambil di meja makan gitu untuk air minumnya. Terus lanjut lagi nih ya, karena air panasnya itu udah mendidih, udah mateng. Jadi di sini aku mau buat susu dulu untuk minumnya Ralin. Jadi Ralin itu kalau tiap pagi dia berangkat sekolah selain sarapan nasi, aku selalu nyediain susu putih ya teman-teman. Ya walaupun nggak sampai 1 gelas full, setengah aja cukup lah ya. Jadi ya apa ya, tiap pagi kalau sekolah aku usahakan dianya itu harus minum susu juga. Nah, ini untuk susunya udah siap. Terus di sini aku lanjut mau ambil nasinya untuk sarapan Ralin. Jadi aku taruh dulu di piring supaya dingin karena memang Ralin itu kalau makan nasi nggak bisa ya teman-teman, nasi itu keadaannya panas dan hangat-hangat pun juga kadang dia nggak bisa, jadi harus benar-benar dingin baru dia tahan makan gitu kan. Jadi makanya ini aku siapin dulu supaya dingin nasinya. Terus di sini aku tinggal ambil aja untuk si sayur-sayuran bekalnya Pak suami. Jadi ini tinggal aku salin ke wadah aja lagi. Nah, untuk telurnya ini telur rebusnya aku ambil 1 aja ya teman-teman karena 1 pun juga udah cukup. Terus udah aku kupas dan ini untuk bekal Pak suami ya udah siap. Cuman ini nggak langsung aku tutup karena kan masih ada hawa panasnya kan. Jadi aku biarin aja dulu hawa panasnya itu hilang, nanti baru ditutup dan dimasukin untuk si sambal pecelnya. Nah, inilah ya untuk persiapan Ralin sarapan dan juga tadi bekalnya Pak suami. Oh ya, waktu itu ada yang pernah komen ya teman-teman, aku lupa di video yang mana. Pokoknya video yang aku juga mempersiapkan bekal untuk Pak suami. Nah, itu tuh ada yang komen, aku lupa bunda siapa gitu namanya. Nah, dia tanya tuh kurang lebihnya seperti inilah ya isi maksud dari komenannya itu. Kalau komenannya apa sama persis aku lupa. Pokoknya aku ingatnya kenapa nggak dipakein nasi gitu. Intinya kenapa bekal Pak suami itu nggak pakai nasi. Ya karena memang Pak suami itu selama udah apa ya kayak menjalani bisa dibilang diet juga ya teman-teman. Itu tuh memang kalau akunya buatin bekal dia minta nggak usah dimasukin nasi karena biasanya dia makan nasi itu pas di saat pulang sore gitu ya baru makan nasi. Jadi terhitung Pak suami itu makan nasi itu dalam sehari kadang bisa 1 kali aja gitu ya teman-teman. Jadi makanya untuk bekal setiap harinya bekal Pak suami kerja itu nggak aku masukin nasi. Paling cukup sayur-sayuran aja sama proteinnya aja gitu yang dimasukin. Oke, lanjut lagi ke kegiatan videonya. Nah, ini tuh setelah akunya itu antar Ralin berangkat sekolah. Jadi aku itu ke pasar ya teman-teman pas lagi antar Ralin. Terus aku terus gitu ya untuk perjalanan menuju pasar. Jadi Ralin itu malam-malam hari dia berpesan sama aku minta dimasakin daun singkong yang ditumbuk gitu. Nah, kalau di Kalimantan Timur di sini di tempat aku itu tuh
udah nggak asing sama daun singkong ditumbuk ya teman-teman. Jadi aku pergi ke pasar lah untuk mencarinya karena biasanya ada di pasar. Tapi ternyata waktu aku ke pasar keliling nggak ada gitu daun singkong yang udah siap dimasak. Biasanya tuh ada tuh dijual dibungkus-bungkus gitu ya. Keadaan daun singkongnya tuh udah ditumbuk gitu ya teman-teman. Jadi kita itu tinggal masak aja. Karena dicari di pasar itu nggak ada, jadi alhasil aku beli daun singkong yang masih utuhan aja kayak gini 2 ikat. Dan nanti rencananya aku olah sendiri aja, nggak pakai tumbukan sih, jadi pakai cara lain aja ya teman-teman, karena aku nggak punya alat penumbuknya. Biasanya pakai lesung ya kalau di sini ngomongnya, dari batu bundar yang lumayan gede. Terus nanti untuk alat penumbuknya itu biasanya dari kayu ulin ya teman-teman. Jadi aku nggak punya tuh alat penumbuknya itu, jadi nanti mau aku akali aja pakai cara lain, mau aku parut menggunakan parutan kelapa. Nah, selain aku itu beli daun singkong gitu ya ke pasar, daripada sia-sia ya jauh-jauh ke pasar cuma beli daun singkong. Jadi aku ingat-ingat apa yang habis di kulkas gitu kan. Untuk tahu tadi adanya sisa 1 di dalam kulkas, karena memang lumayan tuh ya untuk tahu di sekarang ini agak cepat habis gitu ya, karena dibuat cemilan ya teman-teman, jadi tahu crispy. Jadi makanya aku tadi beli aja, kebetulan ingat beli lagi 2 bungkus. Terus tadi ada beli tambahan sayur ya, wortel sama kentang. Itu aja kalau nggak salah ya tadi tuh ya. Oh ya, sama tempe, itu tempe bonus ya teman-teman, dikasih sama palek tahu. Aku juga kaget tadi pas bayar kan. Tahu itu kan harganya sebungkus 5.000 ya. Terus pas aku bayar kalau 2 artinya kan 10.000. Terus pas aku lihat di kantong kreseknya, loh kok ada tempenya Pale, aku bilang gitu. Kata Paleknya nggak apa-apa, itu bonus, dia bilang. Ya terima kasih banyak lah ya Pale, semoga Pale itu rezekinya ngalir terus dan laris terus untuk jualannya. Nah jadinya itu deh tadi kurang lebihnya yang aku beli di pasar ya teman-teman. Oh ya, di sini juga ada beli jajanan pasar, akunya beli onde-onde aja sama kue pare gitu ya, kepingin gitu kan, jadi aku beli. Dan ini aku sarapan dulu lah ya, makan kue onde-onde sama kue parenya 1, isi perut dulu biar ada tenaga untuk masak lagi. Jadi tadi padahal udah habis masak ya pagi-pagi, terus ini masak lagi untuk makan siang. Ya begitulah ya teman-teman, namanya ibu-ibu, biar selesai masak bakalan masak lagi, biar udah selesai cuci piring bakalan cuci piring lagi, biar udah selesai beberes bakalan beberes lagi gitu kan. Emang udah gitu kerjaannya, jadi ya udah dinikmati aja, disyukuri dan dijalani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Nah, di sini akunya udah selesai sarapannya, 2 kue aja cukup. Udah lumayan lah yang ngisi perut. Di sini aku minum dulu, dan setelah minum lanjut deh nih aku start untuk masak untuk makan siang. Karena aku usahain masakan aku ini udah selesai sebelum Ralin pulang sekolah. Jadi pas dia pulang sekolah, masakan aku udah ready, dan kalau dia mau makan tinggal makan gitu kan. Karena sayur yang dia pesan gitu ya teman-teman, daun singkong ditumbuk, ini udah aku masakin. Karena memang seenak itu sih, memang penampakannya agak, kalau orang nggak biasa ya, ataupun orang yang nggak pernah lihat, mungkin agak-agak serem gitu ya untuk penampakan daun singkong ditumbuk ini. Tapi percayalah ya teman-teman, rasanya itu enak banget, bikin nambah nasi. Buktinya aja Ralin itu suka dan minta sendiri untuk aku masakin si daun singkong ditumbuk ini. Cuma kali ini sih untuk daun singkongnya aku nggak tumbuk, yang seperti aku bilang tadi, karena aku nggak punya alat penumbuknya, jadi aku parut aja menggunakan parutan singkong lagi, parutan kelapa seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh hampir mirip, cuman bedanya kalau dipakein parutan seperti ini, dia masih ada agak-agak ketinggalan bentuk-bentuk daunnya. Tapi kalau yang ditumbuk itu dia biasanya bener-bener halus gitu ya, nggak ada yang ketinggalan gitu. Nah ini karena agak goyang, jadi aku alasi menggunakan lap tuh ya untuk baskom di bawahnya, biar nggak gerak-gerak. Pas di saat marut agak enak gitu ya. Cuman pas di saat marut seperti ini harus hati-hati sih ya teman-teman, pokoknya ekstra hati-hati banget. Kalau nggak hati-hati ntar bisa keparut jari tangan tuh ya, selesai dah tangan, ikutan dimasak juga sama si daun singkong ini. Nah di sini tuh aku caranya ya kurang lebih gitulah ya teman-teman, sedikit-sedikit aku
apa tuh namanya aku ini ya gumpal-gumpal, baru deh aku parut untuk si daun singkongnya. Parutnya juga pelan-pelan, pokoknya jangan sampai mengenai si jari tangan gitu. Dan ini nanti setelah selesai semuanya parut, ini aku parut semuanya. Nah, ini singkat cerita ya, ini udah selesai. Setelah udah selesai diparut, dicuci sampai benar-benar bersih, sampai airnya itu kayak bening gitu ya teman-teman. Airnya bening baru boleh dimasak. Karena kalau misalnya airnya itu nggak bening, biasanya suka bau daun gitu ya nanti untuk si masakannya ini, kalau pas sudah dimasak, kalau nyucinya itu nggak bersih. Nah, ini aku bagi dua karena menurut aku kebanyakan ya kalau semuanya itu nanti dimasak. Jadi aku bagi dua aja, dan sebagian itu aku masukin di wadah dan nanti aku simpan di freezer. Terus yang mau aku masak ini aku paruti dengan serai, batang serai gitu setengah aja. Dan untuk bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih, udah gitu aja ya teman-teman. Pokoknya sesimpel itu tapi rasanya enak banget. Nah, di sini aku mulai masak ya teman-teman. Jadi ini itu agak buru-buru juga, udah hampir mepet gitu ya sama ini jam pulang sekolahnya Ralin ya, gitulah ya kalau masak-masak ngubrek-ngubrek di dapur, kelentang-kelentong nggak kerasaan gitu ya, jam udah nunjukin jam berapa aja gitu kan. Jadi makanya ini buru-buru. Nah, ini di tungku sebelah itu aku mau goreng ayam ungkep yang waktu video food prep itu kan, aku ada ngungkep ayam dan masih ada, jadi mau aku goreng untuk lauknya. Terus di tungku sebelah ya aku mau ngoseng si daun singkongnya itu. Nah, ini aku oseng dulu seperti osengan pada biasa, bawang merah bawang putihnya dulu di oseng-oseng. Setelah wangi, harum sama wangi sama ya. Ya Allah, ini tuh jadi nggak connect deh ngomongnya apa. Jadi setelah wangi, setelah melayu maksudnya ya, tadi tuh mau ngomong melayu gitu, baru dimasukin si daun singkongnya. Nah, ini untuk daun singkongnya dioseng-oseng dulu sebentar. Terus aku mau masukin air sedikit aja ya teman-teman. Jadi setelah air masuk, baru aku masukin bumbu-bumbu perasanya. Oh ya, tadi juga setelah aku masukin bawang merah, bawang putih itu aku ada nambahin terasi sedikit biar tambah enak gitu ya rasanya. Biasanya juga sih untuk osengan daun singkong ditumbuk ini kadang ada yang suka pakai jahe ya teman-teman. Jahenya itu dihalusin ataupun juga cuman digeprek gitu. Cuman kali ini aku skip lah jahenya karena aku kurang suka gitu ya kalau ditambahin jahe. Dan ini lanjut aja, ini aku masukin bumbu perasanya seperti garam, penyedap, gula, sama lada. Tadi aku masukin sedikit, udah gitu aja. Diaduk-aduk dan ditutup sebentar supaya dianya mateng, bener-bener mateng gitu ya untuk si daun singkongnya ini. Nah, ini singkatnya udah mulai mateng nih ya untuk daun singkongnya, dan airnya juga udah mulai mengering. Jadi aku oseng-oseng aja dulu sebentar sampai dianya itu agak kering lagi ya teman-teman. Dan ini juga udah aku rasain, ternyata rasanya juga udah pas dan udah enak banget. Oh ya, untuk ayam gorengnya itu tadi juga udah mateng, jadi udah aku tirisin juga. Dan setelah ini tuh langsung aja untuk daun singkongnya mau aku salin ke wadah dan juga si ayam gorengnya. Nah, alhamdulillah nih ya untuk masakan aku selesai juga ya teman-teman di pagi ini, walaupun udah 2 kali masak gitu kan. Oke deh teman-teman, ini juga ya lumayan nih ya untuk video kali ini lumayan panjang, dan juga ini masaknya udah selesai. Jadi artinya sampai di sini dulu lah ya untuk video sederhana kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.